Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Simple Q. Nah, memang pada video di introduction kemarin saya sudah menjelaskan secara singkat bagaimana menggunakan Simple Q. Tapi mungkin ada beberapa hal detail yang perlu juga dipahami pada saat kita ingin menggunakan Simple Q. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe atau juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan Simple Q dan ini adalah rangkaian dari video mengenai QoS. Belum menjadi video terakhir karena masih ada beberapa topik lagi yang akan kami buat videonya. Jadi jangan berhenti hanya sampai video ini saja. Nah, salah satu tipe Q yang paling sering digunakan oleh teman-teman terutama yang baru belajar menggunakan Mikrotik adalah Simple Q. Karena memang dengan Simple Q ini kita nggak perlu terlalu tahu mengenai firewall, mengenai paket, dan lain-lain. Kita cukup tahu IP dan kita bisa lakukan limitasi. Nah, kalau kita lihat di Winbox, kita lihat ada menu Simple Q. Jadi kalau kita buka menu Q, kemudian ada Simple Q. Nah, cara termudah adalah kita tinggal menentukan IP yang ingin kita limit. Di mana kita meletakkannya pada target. Jadi misalnya kita ingin membuat limit untuk laptop saya di sini, kita buat target IP-nya berapa. Kemudian berikutnya adalah kita harus menentukan max limitnya. Max limit ini adalah limit maksimal yang bisa dicapai, tentu di luar perhitungan burst. Jadi kita tinggal masukkan max limitnya berapa, misalnya kita mau taruh 5 mega, kemudian 5 mega, dan kita klik OK. Maka kita sudah mendapatkan sebuah Simple Q yang akan melimit traffic untuk 5 mega. Kebetulan di sini ada traffic sebesar 2 mega, karena itu di sini ya 2 meganya bisa lewat dan kita bisa lihat oh ada traffic sekitar 2 mega. Misalnya kita ingin melimit lebih rendah lagi, jadi misalnya 1 mega dan 1 mega. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa trafficnya akan turun ke 1 mega karena memang kita limit ke 1 mega ya. Jadi di sini bisa kita lihat router akan mengkalkulasi average-nya dulu, jadi jangan langsung panik loh kok trafficnya rendah, karena router mengkalkulasi rata-ratanya dulu ya. Sampai nanti akan sekitar 1 Mbps secara rata ya. Di sini udah kelihatan 900 sekian kbps, 900 sekian kbps. Dan di sini kita bisa lihat warnanya sudah merah. Artinya bahwa Q-nya sudah penuh ya. Ini cara paling simpel untuk melakukan limitasi. Sebetulnya sudah ada di video introduction. Kita akan lihat lebih lanjut lagi bagaimana kita melakukan Simple Q. Pertama, bahwa yang namanya target itu tidak hanya diisi dengan IP. Bisa juga kita isi dengan subnet. Jadi kalau kita ingin melimit untuk satu kelompok IP, bisa kita gunakan di sini subnetnya. Misalnya 0/24 misalnya. Kita apply, maka rule ini akan melimit seluruh klien yang menggunakan IP ini dengan total bandwidth 1 Mbps. Ya. Jadi ini adalah total, bukan masing-masing klien. Kemudian kita juga bisa melakukan limitasi berdasarkan interface. Jadi kalau kita lihat ini laptop saya connect-nya ke Ether berapa gitu ya, bisa kita lihat dulu. Laptopnya mungkin connect ke Ether 2. Ya. Maka kita bisa juga targetnya adalah Ether 2. Ya, kita limit target Ether 2, kita apply. Maka di sini router juga akan melimit hal yang sama karena traffic saya connect-nya di Ether 2. Kalau ada laptop lain yang juga connect ke interface yang sama ke Ether 2, misalnya dari Ether 2 ini ada switch kemudian terhubung ke semua laptop, maka semua laptop tadi tidak peduli berapapun IP-nya akan dilimit sebesar 1 mega di sini. Jadi kita bisa melakukan limitasinya per port. Ya, jadi misalnya kita punya router, kemudian router itu terhubung ke satu ruangan gitu ya.
Di ruangan itu mungkin teman-temannya di sana kreatif sekali, dikonekkan dengan switch, kemudian ada router dan lain-lain. Sehingga IP-nya jadi banyak sekali, kita nggak tahu lagi IP-nya berapa yang ada di ruangan tersebut. Nah, kita nggak perlu tahu IP-nya berapa, yang penting kita akan limit, pokoknya ini kabel yang connect ke Ether 2 mau kita limit semua. Nah, kita tinggal targetnya adalah Ether 2. Jadi, kita tidak harus terpaku melimit berdasarkan IP, tapi bisa juga melimit berdasarkan interface. Atau hal yang lain, misalnya di kantor kita, semua komputernya terhubung menggunakan Ethernet. Kita membuka akses untuk handphone atau untuk koneksi via Wi-Fi. Cuma yang Wi-Fi ini kadang-kadang ngaco, kita nggak bisa kontrol ini siapa aja sih yang connect, dari mana aja. Nah, kita bisa limit untuk keseluruhan yang connect melalui WLAN 1, kita limit 5 Mbps misalnya. Nah, kita tinggal set targetnya ke WLAN 1. Jadi, kita bisa limit menggunakan IP atau menggunakan subnet atau menggunakan interface. Atau juga kita bisa limit beberapa IP tanpa subnetting. Misalnya tadi di sini IP-nya 92.168.30.253. Ini IP laptop saya. Kemudian saya juga punya laptop lain yang mau dilimit dengan satu rule yang sama. Kita bisa tambahkan IP di sini. Kita klik panah yang bawah, kita tambahkan IP yang lain di sini. Kita tambahkan IP. Atau ini juga bisa kita gabungkan keseluruhannya dengan yang tadi. Bisa subnetting, bisa interface. Jadi bisa saja di sini kita limit, oke, ini single IP, kemudian berikutnya adalah subnet. Ya. Bisa juga. Atau mungkin digabungkan lagi dengan interface. Kita tinggal pilih di sini misalnya Ether 8. Ya. Jadi dalam satu rule ini kita bisa melimit beberapa IP, single IP, subnet, dan juga interface. Dan gabungan dari semua hal tersebut. Jadi jangan terpaku hanya melimit satu IP saja. Kita bisa melimit beberapa IP. Nah, di sini seringkali kalau teman-teman mungkin punya usaha ISP atau RT RW net gitu ya, customernya mungkin dia punya beberapa titik, tidak hanya satu titik saja. Misalnya, oke, saya punya rumah satu di sini, yang sana ada toko, langganannya satu account, sehingga dia beli 10 Mbps. Dia ingin trafficnya total pokoknya 10 Mbps. Nah, IP dari kedua node tersebut tinggal kita masukkan ke dalam satu rule ini, maka otomatis di kedua node tersebut totalnya adalah 10 Mbps. Jadi kita tidak perlu membuat rule terlalu rumit, harus menggunakan parent dan lain-lain, enggak. Kita gabungkan saja seperti ini. Secara total nanti harus akan sesuai dengan max limitnya. Jadi jumlahnya, bukan masing-masing titiknya. Itu tadi mengenai target. Kemudian salah satu perbedaan Simple Queue dengan Q3 adalah di sini kita memiliki time. Jadi kalau lihat di halaman general paling bawah, ini ada time. Ya. Time ini untuk apa? Time ini kita bisa gunakan kalau kita mau melakukan QoS yang berbeda pagi sama malam misalnya. Jadi kalau pagi bandwidthnya 5 mega, malam bandwidthnya berapa. Dan ini bisa kita sesuaikan juga harinya. Ya, jadi hari Senin sampai Jumat trafficnya sekian, hari Sabtu, Minggu trafficnya sekian. Tinggal kita pilih hari apa, jam berapa, sampai jam berapa, trafficnya sekian, max limitnya, kemudian kita buat satu rule lagi untuk hari yang lainnya. Jadi kita bisa membuat Simple Queue dengan mudah menggunakan parameter time. Ini yang tidak bisa kita lakukan dengan Q3 dengan mudah, karena nanti agak panjang caranya. Di Simple Queue sangat mudah, kita bisa gunakan parameter time. Kemudian kalau kita lihat di parameter Simple Queue di sini ada target upload dan ada target download. Jadi upload itu adalah memang dari customernya mau upload berapa, download customernya mau download berapa. Jadi jangan dilihat dari sisi pandang router. Jangan salah, karena kadang-kadang dulu, oh ini upload, download, bingung. Upload apakah yang router yang ngirim atau router yang terima, enggak. Ini dilihat dari sisi pandang kliennya. Upload ya berarti kliennya yang kirim, download berarti kliennya yang terima. Jadi misalnya kalau kita mau melimit klien tersebut untuk uploadnya misalnya 10 mega, kemudian downloadnya 20 mega, kita buatnya seperti ini. Ya, jadi upload 10 mega, downloadnya 20 mega. Nggak usah dipikir pusing, oh ini keluar router, masuk ke router atau dikirimkan oleh router, enggak. Dilihat dari sisi pandang kliennya. Kemudian ada lagi di sini burst ya.
Burst ini bisa kita lakukan secara terpisah antara upload dan juga download. Untuk perhitungan detail burst-nya bisa dilihat pada video mengenai burst sebelumnya. Cara perhitungannya sama dan bisa kita lakukan secara independen antara upload dan juga download. Kemudian ada satu parameter lagi di sini adalah advance ya. Jadi ada tab advance. Di sini ada paket mark. Paket mark nanti bisa kita gunakan kalau kita ingin menggabungkan Simple Queue ini dengan firewall Mangle. Kita akan bahas mengenai paket mark ini pada saat nanti kita membahas mengenai Q3. Jadi sementara kosongkan dulu, tapi yang jelas ini bisa kita gunakan kalau kita ingin melimit misalnya TCP traffic tertentu, TCP port 80 misalnya, atau TCP port yang lain. Kita bisa gunakan paket mark ini. Ya, jadi teman-teman nggak perlu lagi bingung, wah ini harus Q3, nggak. Simple Queue juga bisa memanfaatkan paket mark, ada paket marknya di sini. Kemudian ada limit add, priority, itu nanti akan kami bahas pada video mengenai HTB atau mengenai hierarki. Jadi untuk sementara biarkan seperti ini dulu. Kemudian queue type juga sudah kami bahas pada video mengenai queue type. Nanti bucket size, kalau teman-teman mau tahu bucket size bisa dilihat di video mengenai burst. Kemudian parent. Parent ini juga nanti akan dibahas pada video mengenai HTB. Jadi video-video QoS ini memang satu sama lain saling berkaitan. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat, kok Q-Type cuma ngebahas konsep aja, nggak ada implementasinya. Nah, sekarang pada saat kita membuat rule baru terasa, oh ini gunanya buat apa, Ya. Itu mengenai tab advance di Simple Queue. Dan ada satu page lagi mengenai total. Ya. Di sini kita bisa lakukan limitasi total. Jadi total ini adalah penjumlahan dari download dan upload. Jadi misalnya tadi kita buat uploadnya 10, downloadnya 20. Nah, kita nggak perlu bikin totalnya 30 karena pasti akan terlimit total 30. Tapi misalnya kita ingin buat limit totalnya itu cuma 20. Jadi meskipun up 10, download 20 harusnya bisa 30, tapi kita ingin buat, oh enggak, ini maksimal 20 aja. Misalnya karena link wirelessnya nggak terlalu bagus, sehingga kalau 30 nanti pasti jelek. Nah, bisa dilimit totalnya di sini 20 Mbps. Jadi ini adalah penjumlahan dari limit upload dan juga limit download ya. Ini totalnya. Pada total ini kita juga bisa spesifikasi secara lebih detail mengenai priority, kemudian mengenai burst, kemudian juga queue type-nya. Nanti perhitungan-perhitungan burst, kemudian tata cara pemilihan queue type juga bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat traffic kita sebetulnya pada tab traffic. Di sini kelihatan mana yang upload, mana yang download. Kelihatan baik kecepatannya maupun juga jumlah byte-nya. Kemudian statistiknya juga bisa kita lihat di sini ada berapa banyak paket drop, paket loss, kemudian jumlah paketnya berapa, average rate-nya berapa, bisa kita lihat pada statistik ini. Kemudian total itu juga memiliki statistik sendiri. Karena saya tidak set total limitnya berapa, maka di sini statistiknya 0 semua. Tapi kalau kita limit totalnya, maka statistik ini akan bekerja dan menampilkan limitasi totalnya seperti apa. Kemudian ada satu tab lagi yang belum saya bahas, yaitu destination. Destination ini adalah tujuan connection-nya. Jadi kalau tadi target itu adalah IP client kita, destination ini adalah IP atau interface atau subnetting dari servernya. Jadi kita bisa melimit misalnya dari target IP kliennya A ke server B, itu limitnya berapa. Nah, bisa kita limit di destination ini. Jadi di sini kita bisa lakukan limitasi Simple Queue untuk spesifik asal dan tujuan ke IP berapa, atau asal dan tujuan ke interface mana. Nah, ini biasanya nanti banyak kita gunakan kalau misalnya di jaringan kita memiliki server lokal. Ya. Contohnya gini, saya siapkan beberapa rule-nya. Kita punya satu rule, kemudian ada rule kedua, misalnya queue kedua. Ini kita limit juga. Jadi di network kita asumsikan ada 2 buah subnet.
dari subnet 30 ke subnet 40. Masing-masing kita limit. Tetapi kita ingin kalau customer kita dari IP 30 mau ke 40, dia jangan dilimit karena ini network lokal. Jadi misalnya kita punya server di IP 40 dan kita ingin buat bahwa kalau customer kita di IP 30 mau connect ke server di IP 40 itu jangan terlimit sekecil yang tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita membuat satu buah rule lagi. Ya. Jadi di sini kita buat targetnya misalnya dari IP 30, kemudian destination-nya ke IP 40. Nah, limitnya bisa kita besarkan, misalnya 100 mega. Di sini kita sudah punya satu rule yang baru. Nah, apakah sudah berjalan? Belum. Kenapa? Karena simple queue akan dibaca secara berurutan. Jadi rule yang paling spesifik harus kita taruh di paling atas. Jadi ini bisa kita geser. Seperti ini. Jadi kalau kita sudah membuat seperti ini, maka otomatis traffic dari IP 30 ke IP 40 dan juga sebaliknya karena simple queue ini bekerja dua arah. Maka dia akan di-exclude dari rule yang di bawahnya. Karena di sini kita limit 100 mega, maka dari 30 ke 40 akan mendapatkan allowance traffic sebesar 100 mega. Bukan lagi 20 mega, bukan lagi 2 mega. Inilah cara kita membuat rule dengan simple queue, karena seringkali yang ini kelewatan. Seringkali kami mendapatkan banyak pertanyaan, lupa kita udah buat simple queue tapi kok network lokalnya ikut terlimit. Nah, kenapa ikut terlimit? Karena memang ada limitnya, memang kita set limitnya. Bagaimana cara mengeksklusnya atau bagaimana caranya supaya traffic lokalnya tidak terlimit bisa kita buat dengan seperti ini. Jadi kita bisa tentukan bahwa untuk network lokalnya dia tidak terlimit. Kalau kita malas menggunakan IP, bisa juga kita gunakan interface misalnya dari Ether 2 ke Ether 8, Ether 2 kemana, itu trafficnya berapa, bisa kita buat seperti itu. Ya. Jadi target dan destination ini menjadi penting sekali pada saat kita membuat simple queue karena disinilah router mengenali mana asal dan tujuannya. Ya. Kemudian kalau kita lupa membuat rule yang mengeksklusif limitasi tadi, tentu akan ikut terlimit karena simple queue itu akan melimit tidak peduli lagi out interface-nya yang mana. Pokoknya semua IP dari IP sekian akan dilimit. Semua traffic dari IP sekian akan dilimit. Jadi kalau kita ingin buat eksklusifnya harus kita buat di paling atas. Jadi kita buat rule yang baru, kemudian kita pindahkan ke atas. Kemudian ada satu hal lagi mengenai parent ya. Jadi mengenai parent memang simple queue bisa kita lakukan parent. Jadi di sini ada parent. Parent ini adalah queue yang lainnya. Jadi kalau kita membuat queue dengan target yang lebar, kemudian kita ingin membuat lagi queue dengan target yang lebih spesifik, misalnya per IP, sehingga akan dikalkulasi dengan perhitungan HTB. Saya belum ceritakan secara detail HTB-nya di sini, tapi yang jelas kalau kita ingin membuat parent di simple queue, itu targetnya semua harus diisi. Ya. Jadi jangan dianggap seperti Q3, di mana parent-nya kita kosongkan saja, kita tinggal memilih nanti child-nya memilih parent, enggak. Kalau kita menggunakan simple queue dengan parent seperti ini, maka targetnya harus diisi, baik parent-nya maupun child-nya. Jadi misalnya pada parent-nya itu kita /24, kemudian nanti child queue-nya misalnya per IP. Kalau misalnya di parent-nya itu targetnya interface, bisa saja nanti child-nya per IP. Jadi antara parent dan child itu target dan destination kalau memang dibutuhkan harus semuanya diisi. Parent di simple queue tidak bisa secara otomatis mengambil target child-nya. Jadi parent di simple queue harus kita set juga IP-nya berapa. Karena simple queue sebetulnya tidak bekerja secara optimal untuk HTB, tapi bisa. Karena itu harus kita set juga parent-nya berapa. Akan sangat berbeda kalau nanti kita lakukan dengan Q3. Jadi demikianlah cara kita menggunakan simple queue. Sangat mudah dan powerful juga karena simple queue ini sebetulnya sangat ramah terhadap router yang multi-core. Jadi kalau kita memiliki router dengan multi-core, core-nya ada beberapa, apalagi kalau kita menggunakan CCR misalnya,
Kalau kita memiliki lebih dari 32 simple queue, maka simple queue ini akan otomatis dibagi bebannya ke semua core. Jadi ini perbedaan salah satu yang mendasar juga dengan Q3. Di simple queue itu sangat ramah dengan multi-core. Tapi memang kalau nanti kita gunakan parent, perhitungannya akan berbeda. Tapi kalau semua rule simple queue-nya itu tidak menggunakan parent, maka simple queue ini akan bekerja sangat cepat karena dia bisa membagi bebannya ke core yang berbeda. Sehingga kalau kita menggunakan router yang multi-core akan sangat berpengaruh. Jadi simple queue tidak lagi simple queue juga menjadi sangat powerful di versi 6 ini. Karena itu teman-teman juga jangan takut untuk menggunakan simple queue, apalagi kalau teman-teman hanya ingin melimit berdasarkan IP address. Gunakan simple queue karena ini salah satu cara paling mudah. Apalagi kalau nanti menggunakan queue type PCQ misalnya. Secara otomatis trafficnya akan dibagi. Demikianlah cara menggunakan simple queue, dan ini bukan video yang terakhir karena kami masih mempunyai beberapa video lagi dalam seri QoS ini. Kalau teman-teman ada komen, silahkan komen pada komentar di bawah ini, atau juga kalau berkenan bisa ikut share supaya makin banyak teman-teman yang melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.